Amerika Serikat mengklaim memenangi perang, sementara Iran menyatakan perang masih akan berlangsung lama. Penguasa Iran mengajukan 3 syarat jika perang ingin dihentikan. Salah satunya meminta penggantian kerusakan yang diakibatkan serangan Amerika Serikat dan Israel. Soal syarat dan posisi tawar Iran yang akan menentukan berhentinya perang akan kita bahas bersama Antonius Tommy Trinugroho, wartawan harian Kompas. Selamat siang, Mas Ato. Selamat siang. Ya, Mas Ato, ada 3 syarat perang berhenti yang diajukan oleh Iran. Salah satunya adalah pembayaran ganti rugi dan pengakuan hak atas Teheran. Begitu. Mengapa Iran mengajukan syarat ini? Apa yang Anda baca, Mas Ato, dari strategi ini? Pertama-tama ini memang perang ini kan diawali bahwa ada kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran bahwa Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Lalu kemudian berikutnya adalah dalam situasi sekarang ini Iran dipandang pada titik yang paling lemah. Pertama adalah Suriah sudah berganti penguasa sehingga dia berada di titik lemah sehingga terjadilah serangan ini. Tujuan serangan ini tentunya mengubah Iran menjadi rejim yang lebih ramah terhadap Israel dan Amerika, intinya seperti itu. Nah, syarat-syarat ini tentunya harus diletakkan dalam konteks itu. Apakah syarat itu bisa dipahami akan memenuhi tujuan Amerika Serikat dan Israel tersebut ataukah tidak. Jadi bukan sekedar memenuhi syarat, tapi pasti tentunya akan ada pembicaraan lebih detail. Yang penting bagi pihak Amerika Serikat dan Israel bahwa tujuan mereka tercapai. Tapi ini tentu tidak mudah karena tentu seperti kita tahu sekarang perkembangannya berkembang ke Selat Hormuz. Kemudian bagaimana kapal-kapal pengangkut energi dari hampir seluruh Asia itu terdampak oleh gangguan di Selat Hormuz. Jadi sebenarnya masih agak panjang kalau menurut saya ini perjalanan perangnya. Gitu. Jadi menurut Anda yang bisa dibaca dari strategi pengajuan 3 syarat ini? Kita tidak bisa melihat permukaannya itu. Pasti di balik itu juga ada berbagai hal yang diperhitungkan. Tapi intinya kalau dari pihak Amerika dan Israel adalah mengganti rejim gitu ya, mengganti rejim kemudian sehingga Iran menjadi lebih bersahabat gitu ya terhadap Amerika dan Israel gitu ya. Lalu yang paling penting juga adalah tapi proses mengganti itu kan tentu ini kita lihat perlawanannya sungguh luar biasa sehingga kemudian sekarang beralih titik panasnya itu berada di Selat Hormuz yang ditandai dengan beberapa kapal tanker dan kapal pengangkut energi itu kemudian mengalami ancaman dan juga mengalami serangan gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari pola perang yang dilakukan Amerika kepada negara-negara lain, menurut Anda apakah sebenarnya Amerika Serikat ini dan Israel mau ada di pihak yang mengalah atau apakah akan ada syarat lain lagikah yang akan diberikan, Mas Ato? Dalam perang ini sebenarnya intinya adalah mengakhiri ancaman dari Iran terhadap Israel dan Amerika ya dalam konteks di regional tersebut ya. Dan ini terjadi kalau menurut pandangan kami ya, ini pada titik ketika Iran memang dalam posisi yang mungkin cukup lemah ya. Kita tahu Suriah sekarang sudah berada di pihak yang berbeda dengan Iran ya, karena presidennya juga beberapa waktu lalu datang ke Gedung Putih gitu ya. Lalu kemudian posisi di Hamas juga sudah relatif berbeda dengan masa-masa sebelumnya gitu. Nah pada titik inilah kemudian sebenarnya serangan itu dilakukan terhadap Iran gitu ya. Nah tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak semudah itu. Yang disebut kalah, yang disebut menang kemudian menjadi tidak bisa ditentukan dengan pasti. Karena artinya seperti kita lihat sekarang ada gangguan di Selat Hormuz dan itu mempengaruhi Asia. Di beberapa negara Asia sudah melakukan pembatasan energi dan sebagainya. Ini yang sebenarnya bagian dari apa yang disebut perang yang meluas gitu ya. Perang yang meluas yang kemudian yang harus dikelola juga oleh Amerika Serikat dan Israel. Karena kalau tidak mereka akan disalahkan gitu ya seperti itu. Berarti kalau menurut Anda apakah akan ada kemungkinan begitu dari selain 3 syarat perang berhenti ini, apakah akan ada kemungkinan syarat-syarat lain muncul, Mas Ato? Jelas kalau dari pihak Amerika dan Israel itu menginginkan Iran dipimpin oleh rejim yang tidak lagi menentang mereka ya. Tapi tentunya yang kita tidak tahu adalah bagaimana mencari titik temu itu. Karena kita tahu juga serangan-serangan terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz terjadi, itu artinya masih ada terus perlawanan dari pihak Iran gitu ya.
walaupun Amerika bisa menyatakan bahwa sudah unggul dan sebagainya, tapi ini kan perang yang tidak bisa, katakanlah misalnya unggul secara serangan udara, tapi mungkin perlawanan akan terus terjadi sehingga apa yang disebut unggul kemudian harus kita lihat kembali gitu penilaiannya. Oke, Mas Sato, apakah dengan syarat begitu ya yang diajukan oleh syarat yang diajukan ini menurut Anda Iran ini memiliki sisi tawar begitu karena kita tahu bahwa gempuran-gempuran Iran di Selat Hormuz berdampak pada energi dunia termasuk Amerika Serikat sendiri begitu. Ya. Betul, karena posisi Iran yang sangat strategis ya, Selat Hormuz itu menjadi tempat 80%, mungkin 80% kebutuhan minyak Asia dari sana. Cina, Jepang, Korea Selatan, termasuk negara-negara lainnya. Bahkan beberapa negara di Asia sudah melakukan pembatasan dalam wujud ganjil genap dan sebagainya. Ini artinya mereka sudah memperkirakan gangguan akan masih panjang. Ini kan berarti perang ini sebenarnya dari perspektif negara-negara ini sulit ditebak gitu. Sulit ditebak. Jadi tidak bisa ini mulai lalu berakhir gitu. Ini perjalanannya masih sulit ditebak. Dan negara-negara Asia yang kebutuhan energinya sebagian besar dipasok dari Timur Tengah tentu akan terdampak. Dan kita lihat juga negara-negara di Timur Tengah juga tadi di awal acara juga kerusakan kilang dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari perang ini. Itu yang saya katakan bahwa kalaupun misalnya Amerika dan Israel sudah sangat unggul, tapi ada hal-hal seperti ini yang harus diperhitungkan yang merupakan bagian dari perang tersebut. Ya, lalu apa dan bagaimana harusnya strategi diversifikasi yang bisa dilakukan untuk sumber impor energi ini kalau jalur distribusi seperti Selat Hormuz ini terganggu, Mas Sato? Betul sekali. Jadi isunya kalau bagi Asia ya, khususnya juga Indonesia mungkin ya, saya kira adalah salah satunya mungkin diversifikasi. Bahkan ada juga beberapa gagasan jalur energi melewati selat di Amerika ya, melalui Selat Panama. Nah, cuman memang kemudian dalam perkembangan terakhir itu Selat Panama lebih banyak sekarang melayani kebutuhan energi untuk Eropa. Cuman ini situasi kan bisa terus berkembang. Jadi ada beberapa pilihan jalur, tapi tentu yang paling efisien katakanlah selat yang sekarang menjadi titik panas itu ya. Lalu ada juga beberapa pilihan mengalirkan lewat pipa, jadi melalui Arab Saudi yang luas sekali itu, melalui pipa sehingga muncul di Laut Merah gitu ya, minyaknya itu. Cuman kan itu masih harus dikelola lagi ya, harus di-manage lebih itu, karena selama ini bukan itu jalur utama yang menuju Asia gitu ya. Makanya kita harus menunggu perkembangan bagaimana adaptasi, karena ini adalah kepentingan energi negara Asia. Jepang dengan ekonominya seperti itu sebagian besar kebutuhan energinya dipenuhi dari Timur Tengah. Demikian juga Cina. Menurut Anda berapa lama sebenarnya cadangan strategis minyak nasional ini mampu bertahan jika jika terjadi gangguan pasokan global ini? Kalau pasokan kan cadangan itu ada beberapa, ada yang mungkin 90 hari dan sebagainya. Lalu bahkan Amerika bisa lama sekali ya cadangannya itu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kan tidak bisa hanya mengandalkan cadangan. Tentu harus berpikir bagaimana sebelum cadangan habis, supply harus terus berlanjut. Jadi ini isunya adalah bagaimana mencari jalan baru bagi pasokan energi dari Timur Tengah. Negara-negara yang besar tentu punya cadangan yang luar biasa ya. Sedangkan negara-negara kecil seperti kita lihat ya, Bangladesh, kemudian ada Filipina itu sudah dilaporkan. Kemudian tadi di acara awal itu kan juga ada negara di Asia Tenggara juga mengalami pemerintahnya sudah mulai melakukan pengelolaan ini kan, stok bahan bakarnya. Itu artinya mereka melihat bahwa ini harus segera diantisipasi karena tidak tahu ke depannya. Jadi isu ini sebenarnya sudah masuk ke wilayah energi. Ini menurut saya perang ini sudah masuk kayak chapter berikutnya, ini chapter yang berbeda dari sebelumnya ini saling meluncurkan rudal gitu ya. Ini udah masuk memainkan Selat Hormuz yang sebagai kunci energi gitu ya. Jadi udah bermainnya di situ. Ini kayak bab baru lah. Ini yang menarik, jadi bagaimana dunia bisa mengelola ini ketergantungan energi pada wilayah Timur Tengah kemudian dikelola, entah itu kemudian mencari alternatif lain seperti melalui selat, maksud saya terusan yang berada di benua Amerika atau mungkin melalui Laut Merah dan berikut
dan baru menuju Asia, kita belum tahu pasti, tapi yang jelas ini merupakan tantangan ya bagi negara-negara seperti Jepang yang kebutuhan minyaknya tinggi, termasuk juga Cina. Lalu yang menarik kan Cina itu diizinkan ya kapal pengangkut minyaknya untuk lewat karena ada kedekatan dengan pihak Iran. Cuman dalam situasi perang tentu sulit ya seperti itu. Jaminan-jaminan tersebut bisa diberikan, tapi apakah pada prakteknya akan terwujud atau tidak. Jadi artinya gangguan energi tetap sebagai sebuah potensi yang harus diwaspadai oleh semua negara terutama Asia. 85% ya lewat ini Selat Hormuz itu. Ya, sebenarnya Mas Sato ada tidak sih jaminan keamanan misalnya mengawal kapal tanker yang melewati jalur ini? Nah, kalau saya lihat ini perkembangannya dan tadi juga sudah sempat diberitakan sepertinya ada sedikit kurang dihitung ya bagian dari Selat Hormuz ini ya. Dan ini agak kan belum ada respons yang terlalu memadai ya dari pihak Amerika maupun Israel. Waktu itu sempat akan dijanjikan dikawal, bahkan itu sempat muncul kalau nggak salah di medsosnya salah satu menteri di Amerika akan dikawal dan sebagainya helikopter, tapi akhirnya dihapus itu postingan itu karena menjadi kurang pas ya kalau setiap kapal tanker yang itu kemudian dikawal gitu. Jadi ini kita harus masih menunggu bagaimana solusinya, kebutuhan energi khususnya ini Asia itu seperti apa. Walaupun sekarang mungkin belum terlalu terasa terutama negara-negara besar karena mereka menyimpan cadangannya sangat besar ya di dalam negeri. Dan Amerika juga berupaya mengatasi problem energi dengan melepas cadangan minyaknya gitu ya. Dan beberapa negara juga melepas cadangan minyaknya. Jadi mereka kan punya cadangan minyak besar sekali ya. Memang untuk jaga-jaga saat perang. Kemudian dilepas gitu secara perlahan sehingga menstabilkan harga. Cuman ini masih sangat awal kalau untuk kita lihat akhirnya seperti apa. Tapi yang jelas akan ada gangguan pasokan energi. Jadi apa yang harusnya dilakukan begitu menurut Anda Mas Sato agar satu yang bertanggung jawab ini yang tentu yang pihak yang maksud saya yang mengatasi tentu Amerika dan Israel ya, artinya bagaimana mengatasi situasi ini karena bisa dikatakan kamu yang memulai gitu ya. Jadi gimana gitu. Menurut saya posisinya seperti itu dan ada yang terdampak kan negara-negara seperti Bangladesh bahkan Filipina yang sangat tergantung pada Timur Tengah untuk kebutuhan energi mereka. Sehingga ini yang harus diatasi, apakah kemudian melewati rute lain atau melalui jalur pipa yang melewati Arab Saudi itu kemudian muncul di perairan yang berbeda ataukah melalui jalur laut yang lain. Tapi ini semua tetap harus diperhitungkan tentu soal biaya dan sebagainya seperti itu. Kalau menurut Anda Mas Sato bagaimana sebenarnya dampak perang ini terhadap jalur perdagangan internasional yang dilalui kapal negara-negara di Asia lah begitu? Yang paling penting sebenarnya di Selat Hormuz itu ya. Jadi itu sebagian besar tentunya kapal tanker, dia merupakan sumber energi 85% kebutuhan energi Asia dari sana bisa dibayangkan. Dan yang paling terganggu memang sungguh kebutuhan energi dan khususnya ini adalah Asia. Dan inilah makanya saya lihat ini bab baru nih dalam perang ini. Karena sekarang yang dimainkan adalah supply ke belahan dunia yang lain gitu loh. Sebelumnya kan kita perhatikan perangnya itu ya langsung ya. Lalu ini udah masuk chapter yang lain. Iya, seperti yang Anda sebut tadi ya Mas Sato, sudah berbeda chapternya. Kalau yang awal adalah perang saling mengirimkan rudal begitu, sekarang sudah berbeda begitu. Sekarang bermainnya di Selat Hormuz dan memang itu kekuatan Iran di situ karena Selat Hormuz itu sangat kecil dan dari panjang selat itu hanya beberapa kilo yang betul-betul bisa dilewati oleh kapal besar dan itu berada di dekat wilayah Iran. Jadi ini cukup menegangkan ini bagi Asia.